iki ana anti gores hitam. Nek umpane ra ono padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hakikat Pancasila dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Lina Fuada. Kami dari kelas 12 IPA 2 MANU Muda. Nama saya Maili Nurul Isma sebagai moderator. Dan inilah kelompok kami. Yang pertama Muhammad Abdul Haq sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Siti Nurholimah sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Agus Musyafa sebagai pemateri ketiga. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Abdul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Inilah saya Muhammad Abdul Haq. Saya dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang hakikat Pancasila dalam pendidikan warganegaraan yang diampu oleh Ibu Lina Fuada di MANU Muda Kota Semarang. Saya sendiri dan kawan-kawan saya berada di kelas 12 IPA 2. Oke, hakikat dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan milik bersama masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai milik bersama, sepatutnya kita memahami kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan juga sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad kurang lebih ke-14. Tetapi makna Pancasila pada zaman Majapahit tentu saja sangat berbeda dengan makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada buku Sota Soma, istilah Pancasila mempunyai dua arti, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, atau disebut dengan Pancasila Krama. Selanjutnya, sedangkan Pancasila yang dijadikan dasar negara kita mempunyai arti 5 dasar dengan rumusan yang sah dan resmi tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Mempelajari asal mula Pancasila, kita harus mempelajarinya secara ilmiah berdasarkan proses kausalitas, oke? Atau disebut juga asal mula, yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Sejarah kelahiran dari Pancasila. Pancasila asal mula cikal bakalnya adalah nilai-nilai adat istiadat, budaya dan nilai religius. Melalui proses sejarah melahirkan istilah Pancasila yang isinya harus diamalkan kembali oleh bangsa Indonesia. Apabila generasi-generasi penerus pengamal niat adat istiadat, budaya dan nilai religius yang semakin meningkat kualitasnya dan memperkokoh kembali Pancasila yang semakin kuat, sehingga tidak ada lagi klasifikasi masyarakat dalam pengamalan Pancasila. Sebelum kita membahas hakikat dan fungsi Pancasila, mari kita tinjau sekilas bagaimana proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara kita. Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI, yang juga disebut dengan Dokurisu Jundi Josakai pada tanggal 29 April tahun 1945. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut atau realisasi dari janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September tahun 1944
di depan parlemen Jepang di Tokyo. BPUPKI sendiri baru dilantik tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia Merdeka dari Indonesia Merdeka. Pada sidang pertama tersebut muncul usulan rumusan dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo, dan juga rumusan dari Insinyur Soekarno. Dan yang paling berkesan itu atau yang sampai sekarang dipakai yaitu dari Insinyur Soekarno. Untuk usulan dari Insinyur Soekarno yaitu berupa tentang rumusan dasar negara tersebut, beliau mengajukan usulan agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Nah, dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usulan mengenai nama Pancasila bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang. Selanjutnya, beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila. Setelah itu, dari 3 pembicara yang menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, tampaknya sudah ada kesamaan pemikiran. Pemikiran tersebut adalah perlunya dasar negara yang digali dari bumi Indonesia sendiri yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan. Untuk membahas dan merumuskan usulan-usulan tersebut, dibentuk panitia kecil yang namanya dengan panitia 9. Dan dari panitia 9 tersebut membuahkan sebuah hasil yang berupa Piagam Charter atau Piagam Jakarta. Selanjutnya, dalam Piagam Jakarta, ya di dalamnya terdapat rumusan dari sistematik Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Pembukaan dan pasal-pasal UUD yang pada pembukaan dari pasal-pasal UUD tersebut, tepatnya pada alinea keempat, itu tercantum rumusan dasar negara Pancasila yang sesungguhnya sebagai mana saya sebutkan tadi. Berdasarkan uraian tadi, rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar yaitu yang tercantum dalam pembukaan karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia atau PPKI yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pengucapan atau pembacaan dan tata urutan sila-sila Pancasila tersebut kemudian ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Ya. Oke, sekian dari saya materi yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari pemateri yang kedua. Terima kasih. Ya, nama saya Sinur Khalifa. Saya sebagai pemateri kedua akan menyambung dari rekan Muhammad Abidul Haq pemateri pertama. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara mengalami proses yang panjang dan penuh perjuangan. Yang perumusannya dilakukan oleh BPUPKI yang dimulai tanggal 29 Mei 1945. Sedangkan penetapan atau pengesahannya dilakukan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya UUD 1945. Pemahaman mengenai hakikat Pancasila merupakan suatu upaya penalaran rasional untuk memahami makna hakiki nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Bagi bangsa dan negara Indonesia, hakikat dari Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua, pengertian tersebut memiliki arti yaitu yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber segala hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kelima, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, sebagai falsafah hidup Indonesia. Dan yang ketujuh, sebagai ideologi negara.
fungsi pokok Pancasila yaitu sebagai pandangan bangsa dan dasar negara. Pancasila tidak boleh ditafsirkan sembarang orang atau golongan karena mengaburkan maknanya yang pada akhirnya akan mengorong dasar negara Pancasila. Seperti pernah terjadi pada masa lalu, jadi sekali lagi hakikat Pancasila tidak boleh diartikan oleh sembarang orang atau sembarang golongan. Atau menambahi materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apakah ideologi itu? Ideologi, dan apakah kita perlu memahami ideologi yang dianut oleh negara kita? Jawabannya adalah ideologi itu sangat erat berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kenegaraan yang amat dipengaruhi bagi berkembang dan membudayakan nilai-nilai yang akan menggerakkan suatu bangsa negara semakin maju. Oleh sebab itu, suatu bangsa dan negara itu wajib mempunyai ideologi. Kemudian menurut Alfian, pandangan ideologi, makna ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh yang mendalam tentang bagaimana cara kita yang sebaiknya dianggap sebagai yang benar atau adil, yang berkaitan dengan tingkah laku sama dalam kehidupan duniawi. Kemudian dalam kajian politik Pancasila dikemukakan bahwa ideologi adalah sebagai ilmu tentang cita-cita bangsa atau gagasan atau buah pikiran. Dan pula dapat diartikan sebagai kesatuan gagasan sesuai yang disusun oleh legislasi secara sistematis. Kemudian menurut Geoff B. Thompson mengemukakan bahwa unsur yang ada dalam ideologi adanya yaitu pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Yang kedua, memuat seperangkat nilai-nilai atau petunjuk untuk penuntun moral. Yang ketiga, memuat suatu orientasi pada tindakan atau suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang semua di dalamnya. Oke. Ya, berdasarkan rumusan tersebut, ideologi dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan gagasan dan keyakinan serta nilai-nilai yang mendalam tersebut dapat disusun secara sistematis sehingga membentuk suatu kebulatan yang menyeluruh. Kemudian ideologi ini akan mendasari kehidupan bersama bagi suatu kelompok, golongan, masyarakat atau bangsa. Ada lagi nilai gagasan itu bersifat khas dan bila tidak diwaspadai dapat mengarah menjadi beku, kaku, tak berubah dan tak berkembang. Swejanto Poswowardojo mengemukakan bahwa fungsi-fungsi ideologi itu ada 6. Yang pertama yaitu struktur kognitif, yang kedua fungsi orientasi dasar, yang ketiga fungsi norma-norma, yang keempat fungsi bekal dan jalan, yang kelima fungsi kekuatan, yang keenam fungsi pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ya, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واشرح لنا صدورنا